Selamat datang di podcast Pembinaan Sejarah Kodam 9 Udayana oleh Bintang Jaradam 9 Udayana. Sejarah dan profil singkat Kodam 9 Udayana. Profil Kodam 9 Udayana. Kodam 9 Udayana sebagai bagian dari TNI merupakan kompartemen strategis TNI Angkatan Darat. Markasnya berkedudukan di Denpasar. Wilayahnya meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 676 pulau besar maupun kecil dengan luas 98.576,92 km persegi serta memiliki heterogenitas karakteristik budaya, suku, agama, dan adat istiadat masing-masing. Secara teritorial, Kodam 9 Udayana membawahi Korem 161 Wirasakti yang berkedudukan di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Katolik dan daerah ini berbatasan langsung dengan negara demokrasi Timor Leste. Serta di wilayah inilah ditempatkan pos penjaga perbatasan langsung di Wini RI RDTL dan pos penjaga pulau terluar. Korem 162 Wirabakti berkedudukan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan sebagian besar hidupnya sebagai petani dan nelayan. Korem 163 Wirasatya berkedudukan di Denpasar, Provinsi Bali, yang dikenal masyarakat internasional sebagai tujuan wisata. Mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dengan adanya ciri khas masing-masing daerah, maka wilayah Kodam 9 Udayana sering disebut miniaturnya Indonesia. Sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok Kodam 9 Udayana melaksanakan dua jenis operasi, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Sedangkan operasi militer selain perang atau operasi kemanusiaan dilaksanakan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kesulitan masyarakat seperti pada saat bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Kodam 9 Udayana tidak saja siap membantu saat terjadi bencana alam, tetapi juga aktif melakukan pencegahan dalam menghadapi bahaya akibat bencana alam. Salah satunya memelopori gerakan rehabilitasi hutan, membuat sawah, jambanisasi, dan lahan, serta menggalakkan upaya pelestarian alam bersama masyarakat
melalui program Bakti TNI berupa TNI Manunggal Membangun Desa. Selain penggiatan pembinaan teritorial, prajurit Kodam 9 Udayana senantiasa tidak melupakan untuk belajar dan berlatih secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut yang merupakan kebutuhan mendasar baik tingkat perorangan maupun satuan. Berbicara masalah nama, Udayana dipergunakan sebagai nama Kodam 9. Raja Udayana ini adalah raja yang ketujuh. Beliau merupakan dinasti Warmadewa. Ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan pada saat pemerintahan Udayana ini. Dilihat dari Abhiseka, dalam prasasti-prasasti beliau disebutkan Sri Darmo Udayana Warmadewa. Udayana itu artinya muncul dan melambung tinggi. Kalau boleh saya ibaratkan seperti matahari. Begitu muncul tidak pernah berhenti, langsung muncul. Maksudnya di sini itu adalah seorang raja yang selalu tampil di depan, mempertahankan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Beliau mempunyai istri bernama Mahendra Datta. Mahendra Datta ini adalah putri raja di kerajaan Jawa Timur, adik dari Teguh Dharma Wangsa. Hal-hal yang menonjol pada saat pemerintahan Raja Udayana di masa Bali kuno itu pertama di bidang keagamaan. Ada 9 aliran sekte yang pernah berkembang di Bali. Raja Udayana menyatukan sekte-sekte. Tempatnya di Batu Anyar yang sekarang terkenal dengan Pura Samuan III. Dalam pertemuan itu dipimpin oleh seorang pendeta agung yang didatangkan dari Jawa Timur oleh Raja Udayana, itu bernama Empu Kusumo. 9 sekte itu dijadikan satu yang disebut dengan Trimurti. Penyatuan sekte ini melahirkan konsep Kamulan. Aplikasinya di lapangan, setiap keluarga Batih di Bali wajib memiliki kemulan, yaitu sanggah pemujaan yang ada di keluarga itu, kemulan, ronggelu itu. Dari kumpulan keluarga Batih dengan kemulan-kemulan ini menjadi kelompok besar, melahirkan konsep Kayangan Tiga dan desa adat di Bali. Ini jasa beliau yang menonjol di bidang politik. Udayana ini benar-benar cerdas memainkan politiknya untuk mendapat dukungan dari raja-raja Jawa. Di samping melalui perkawinan, juga beliau memanfaatkan bahasa Jawa kuno itu menjadi bahasa kerajaan di Bali. Semenjak itulah prasasti-prasasti yang semula diterbitkan oleh raja-raja sebelum Udayana itu mempergunakan bahasa Bali kuno. Ya, setelah Raja Udayana bahasa resmi kerajaan, jadi prasasti-prasastinya itu menggunakan bahasa Jawa kuno. Terjadilah Jawanisasi pada masa. Dan di bidang hukum, Raja Udayana ini sangat tegas menerapkan hukum. Salah satu contoh perintah daripada raja untuk menangkap perahu jung yang terdampar di pantai utara. Sosial budaya yang menonjol, beliau membebaskan pajak-pajak yang pernah dikenakan kepada masyarakat, terutama masyarakat untuk memelihara tempat suci, termasuk hutan lindung. Itu disebut dengan desa perdikan.
Nah, desa-desa perdikan inilah yang pajaknya dibebaskan, tidak dikenai pajak oleh hal yang menonjol yang cukup penting ini. Pada saat raja memerintah, beliau memiliki badan penasehat yang disebut dengan Pakiran-kiran Ijero Magabehan. Nah, ini semacam badan penasehat raja yang anggotanya terdiri dari para pendeta Siwa dan Buddha, termasuk senapati. Badan inilah yang memberikan masukan-masukan pada saat raja mengambil suatu keputusan. Dan di samping itu juga beliau juga memiliki konsep untuk mensejahterakan rakyatnya. Ada sinergi antara pura, puri, purana, purohito, dan para. Sinergi inilah yang melahirkan kerahayuan jagat. Ini yang patut diaplikasikan dalam kehidupan dimanapun, ya, tidak hanya di Kodam, ya, di pemerintahan pun rasanya konsep ini sangat perlu. Nah, sinergi antara pura, puri, purana, ya, purohito, dan para, tentang nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang sebenarnya harus dijiwai dan diintegrasikan untuk prajurit Udayana. Ya. Yang pertama, nilai spiritual untuk memperkokoh serada dan bakti para prajurit Udayana. Raja Udayana ini adalah seorang raja dan sekaligus pendeta. Dalam artian Raja Udayana memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, disebut dewa sekala, dewa yang menjelma mengambil bentuk seorang raja. Konsep dewa raja. Kemudian nilai kemakmuran, berusaha mensejahterakan rakyatnya dengan pertama membangun subak pengairan, membuat konsep pasar. Di bidang seni pada zaman kerajaan Udayana itu muncul namanya seni petapukan, artinya seni topeng. Kemudian arini adalah wayang. Dalam bidang kesejahteraan, bebaskan pajak pada desa-desa yang memiliki tugas khusus yang disebut dengan desa perdikan. Menciptakan hutan haji, hutan lindung, hutan untuk tempat raja berburu. Konsep hutan lindung itu sebenarnya sudah muncul pada masa itu, tidak sekarang aja, itu sudah muncul zaman kerajaan Udayana. Bagaimana menjaga lingkungan agar selalu seimbang. Trihita Karana sekarang disebutkan, agar antara parahyangan, pawongan, pelemahan itu selalu seimbang. Siwo Sada Siwo Pramo Siwo Tulya Hida Temedun Ka Sangga Dening Puspa Om Padma Sanaya Nama Om Ananta Sanaya Nama Om Dewa Dewi Pratista Ya Nama Swaha Om Pakulun Paduka Potara Potali Katuran Malingga Malinggi Ring Samuan Agung Ring Sayang Mengening Udayana sebagai nama Kodam 9.
Nama Udayana dipergunakan sebagai nama Kodam 9 sejak tanggal 27 Mei 1960, menggantikan nama Kodam 16 Reksabuana menjadi Kodam 16 Udayana, dan berkenaan dengan tuntutan zaman yang semakin mengglobal, maka berdasarkan surat keputusan Kasat nomor Skep 131/2 Romawi garing 1985 tanggal 12 Februari 1985 terhitung mulai 1 April 1985, sebutan Kodam 16 Udayana diubah menjadi Kodam 9 Udayana. Inilah yang menjiwai dan mendasari prajurit Kodam 9 Udayana dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia. Dengan nama Udayana, prajurit Kodam 9 Udayana senantiasa bertekad dan berjuang serta bergerak terus, pantang mundur, dan tidak pernah berhenti dalam mewujudkan cita-cita sebagai pelindung rakyat, praja raksasa, sebagai suatu kesatuan yang utuh dan selalu siaga menghadapi berbagai hakikat ancaman. Udayana terpilih sebagai nama Kodam 9 didasarkan atas kenyataan sejarah bahwa Udayana adalah nama seorang raja termasuk di Bali dan Nusa Tenggara, serta tokoh legendaris dan simbol kejayaan. Dengan nama Udayana diharapkan terjalinnya kultur antara Kodam 9 dan jajarannya dengan masyarakat Bali dan Nusa Tenggara. Karismatik Raja Udayana menjadi simbol kejayaan dan keagungan dari masa lampau. Dengan nama Udayana diharapkan prajurit Kodam 9 Udayana senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai kearifan sang tokoh dalam misinya membangun masyarakat madani dalam mewujudkan cita-cita sebagai prajurit praja raksasa sejati. Untuk itulah hari ini kita prajurit Kodam 9 Udayana berada di sini di Pura Mengening, tempat di mana dalam prasasti Pandak Badung bertahun 1071 Masehi yang dikeluarkan oleh Raja Anak Wungsu, putra bungsu Raja Udayana, terbaca bagian yang berbunyi, Paduka Haji Anak Wungsu, nirekali batare lumah I Buruan, batare lumah I Banyoke. Artinya, Buruan, Pura Bukit Dharma Durga Putri belah batu tianya, Raja Udayana didamakan di Banyoke Pura Mengening ini. Di tempat suci ini kita bersimpuh, berdoa, memohon restu agar prajurit Kodam 9 Udayana senantiasa mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kepemimpinan sang tokoh Raja Udayana yang bergelar Sri Dharma Udayana Warmadewa dengan kualitas kepribadian yang sedemikian istimewa sehingga dianggap sebagai manusia unggul dan memiliki kekuatan kodrati. Udayana memberikan motivasi, militansi dan ciri khusus dasar kepemimpinan bagi prajurit Kodam 9 Udayana. Kerelaan berkorban, kesadaran terhadap wilayah yang harus tetap berdiri kokoh. Karena itulah prajurit itu ada. Dalam dinamika pengabdiannya, prajurit Kodam 9 Udayana dilengkapi dengan berbagai perangkat kendali moral dan psikologis yang menyatu dalam kejati diriannya, yaitu Sumpah Prajurit, Sabta Marga, 8 Wajib TNI. Prajurit Kodam 9 Udayana sadar betul bahwa ia lahir dari rakyat, tumbuh, berkembang, dan berjuang di tengah-tengah rakyat, sehingga apapun tidak akan pernah dilaksanakan dengan tuntas dan sempurna tanpa didukung oleh rakyat sebagai kekuatan potensial terbesar yang dimiliki negara. Dengan nama Udayana, acuan Kodam 9 Udayana dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai stimulator dalam pembangunan dengan cara berpikir praktis, pragmatis, efisien, efektif, kritis, dan modern, sangat mendorong dalam kelancaran pembangunan. Udayana, Udayana, Udayana. Menuju petilasan Raja Udayana untuk sungkem memohon doa restu kepada Raja Udayana.
Saka Kodam 9 Udayana, Raja Raksaka, yang berarti pengayom atau melindungi masyarakat. Kita kembali ke filosofi ya, bahwa apa yang ada di dunia ini, hasil karya dari seseorang, tidak terlepas dari yang disebut dengan ruwe binede. Sesuatu hal yang berbeda menempati suatu tempat yang sama. Begitu juga Pataka Kodam, ya, Raja Raksakanya itu tidak terlepas dari konsep ruwe binede ini, ya. Kenapa demikian? Karena yang membuat kan manusia. Manusia tidak lepas daripada konsep itu. Ini yang menyebabkan kenapa harus dilakukan upacara penjamasan. Ini yang menyebabkan, ya, terikat dengan ruwe binede itu baik dan buruk, ya, profan dan sakral kan. Dalam 1 tahun kita yakini bahwa sinar getaran spiritual daripada Pataka itu sudah menurun. Apa yang menyebabkan? Disadari, tidak disadari, yang menyebabkan adalah kelakuan daripada prajurit. Kan tidak semua prajurit Udayana memiliki pemikiran, perkataan, perbuatan yang sesuai dengan norma. Inilah salah satu penyebabnya, disadari atau tidak disadari. Nah, untuk mengembalikan getaran spiritual kesucian daripada Pataka ini, perlu diadakan penjamasan. Pembukaan selubung Pataka Kodam 9 Udayana Raja Raksaka oleh Pangdam 9 Udayana, dilanjutkan persiapan proses penjamasan. Cahaya bintang adalah jiwa-jiwa kita, prajurit Kodam 9 Udayana, yang kembali meniti detak waktu yang telah terlampaui. Sejenak mencernahkan hati dalam kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Para prajurit Udayana tercinta, di tengah malam gelap gulita ini, pada acara penjamasan Pataka Komando Daerah Militer 9 Udayana Raja Raksaka, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun 9 Udayana 27 Mei, adalah wahana merenung diri, mengingat kembali makna Raja Raksaka sejati, mengemban tugas suci bakti diri yang membawa kita untuk bertanya tugas mulia. Apa yang telah kuberikan kepada bangsaku? Apa yang dapat kuperbuat untukmu negaraku?
Sampai di mana ukuran bakti yang kusemaikan? Secerca cahaya hati mengetuk kesadaran diri. Selama ini, mungkin kita hanya berpikir tentang diri kita. Selama ini, mungkin kita hanya berpikir tentang keinginan sendiri. Pernahkah kita berpikir bahwa di sekitar kita banyak yang menanti kehadiran kita? Selama ini, sudahkah kita mempunyai keberanian? Pantaskah bagi kita untuk menyatakan diri sebagai kesatria Udayana? Cobaan bagi seorang prajurit Udayana adalah sebuah tangga untuk mencapai taraf patriot sejati, profesional, dan dicintai rakyat. Ketabahan bagi seorang prajurit adalah tiang penyangga yang tak boleh patah, yang tetap berpijak pada kebenaran, meski jutaan godaan menghampiri. Apakah kita prajurit yang tabah? Tanggung jawab bagi kesatria adalah tanggung jawab yang mulia. Tanggung jawab atas segala tindakan, atas masa depan. Tanggung jawab atas keluarga, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah kita orang yang memiliki rasa tanggung jawab? Apa yang telah kita lakukan untuk mewujudkan tanggung jawab kita? Apakah tindakan kita selama ini dapat dipertanggungjawabkan? Keberanian bagi seorang prajurit adalah keberanian berpijak pada kebenaran. Keberanian untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan. Apakah kita kesatria Udayana yang berani? Bakti bagi seorang kesatria adalah pengabdian tanpa pamrih. Apakah kita prajurit yang berbakti? Berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, berbakti Apakah kepada kita orang yang merdeka, yang dapat melepaskan segala pamrih atas apa yang dilakukan? Kesucian bagi prajurit Udayana adalah kejernihan hati, pandangan, dan cara berpikir yang mampu menembus ruang dan waktu, yang mampu menembus kekuasaan sang pemegang sukma. Sucikah pikiran kita, hati kita, perkataan, dan perbuatan kita? para prajurit Udayana tercinta. Sekarang kita semakin tahu akan diri kita. Kita, prajurit Kodam 9 Udayana, anak bangsa yang cinta dan bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan, saling menghargai, menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama, untuk terus mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam upaya mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dengan budaya gotong royong, yang mengimplementasikan nilai-nilai kearifan sang tokoh Raja Udayana dalam misinya membangun masyarakat madani. Malam ini pula menjadi malam penyadaran untuk kita semua bahwa masih ada banyak hal yang perlu kita benahi dalam pelaksanaan tugas maupun pengabdian kita kepada bangsa dan negara, khususnya kepada Kodam 9 Udayana. Wahai prajurit Udayana tercinta, mari kita sumbangkan talenta, kemampuan, disiplin, dan loyalitas kita demi kemajuan dan kejayaan Kodam 9 Udayana. Dengan senantiasa memelihara dan meningkatkan profesionalisme keprajuritan, menegakkan loyalitas dalam kehidupan prajurit,
bangga dengan profesi prajurit serta menjaga kebersamaan di lingkungan tugas. Jadilah prajurit Praja Raksaka yang selalu mengenang jasa, pengabdian, sikap bijak, perwira, tanggap, tanggon, dan trengginas. Rela berkorban lahir batin, menegakkan kebenaran demi ajaknya wilayah Udayana. Kita serahkan juga dalam doa-doa kita malam ini, serta pada hari-hari mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, senantiasa melindungi kita, memberkati Kodam 9 Udayana. Jadi tujuan penjambasan adalah mengembalikan getaran spiritual daripada Pataka tersebut, ya, sehingga mampu melindungi, ya, mengayomi masyarakat. Ini. Nah, prosesnya Pataka Kodam Udayana itu disucikan melalui skala dan niskala. Secara skala oleh pendeta yang memimpin upacara. Pesan saya kepada prajurit Kodam 9 Udayana, pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, jangan sekali-kali melupakan sejarah dan budaya. Yang ketiga, jadilah prajurit Udayana yang sejati. Seken menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Prajurit Praja Raksaka yang sejati. Udayana, Udayana, Udayana. Sementara itu, Kolonel Purnawirawan Dewa Ketut Budiana memaparkan filosofi di balik penamaan Kodam 9 Udayana. Menurutnya, nama Udayana diambil dari Raja Sri Dharma Udayana Warmadewa, tokoh termasyur yang dikenal dengan kepemimpinan berjiwa kesatria dan nilai-nilai kedewataan seperti keberanian, keadilan, dan keteguhan membela kebenaran. Kemudian yang kedua itu adalah bangunan-bangunan yang berhubungan dengan Raja Udayana beserta Mahendra Datta. Kemudian yang ketiga, seni patung, yaitu perwujudan dari Udayana yang terpasang di depan Makodam, dan patung Durga Suramardini yang ada di Pura Durga Putri. Ini sebagai sumber sejarah Udayana. Berbicara tentang sejarah Kodam 9 Udayana tidak terlepas dari sejarah perjuangan I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Jawara. Kemarin pertiwi Bapak makabar itu. Bermula pada tahun 1946. Rupanya pada saat itu, gangguan untuk merdeka belum reda. Pada awal November 1946,
mendarat tentara sekutu dan tentara Belanda di Bali dengan tujuan melucuti senjata tentara Jepang yang masih bercokol di Bali. Tetapi di balik itu ternyata Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Di beberapa tempat, Belanda melakukan kekerasan fisik terhadap penduduk. Pasukan Ciwanara di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai terus melakukan perlawanan. Terjadi beberapa kali kontak senjata dengan Belanda seperti di Jembrane, Buleleng, dan daerah lain. Perundingan dan diplomasi biarlah menjadi kebijakan pemimpin di Jawa. Tapi di sini, demi tanah Bali, demi leluhur, kita akan membela setiap jengkal tanah ini dengan jiwa, dengan darah. Puputan!
Bapak I Gusti Ngurah Rai. Keberanian dan pengorbanan beliau dalam Puputan Margarana, sebuah pertempuran yang tak gentar hingga titik akhir, hingga fondasi nilai yang kita junjung tinggi, semangat merdeka atau mati, yang beliau gemakan bukan sekedar catatan sejarah, namun energi yang abadi. Dalam sesi paparan, I Gusti Bagus Saputra menyampaikan bahwa berdirinya Kodam 9 Udayana tak terlepas dari perjuangan I Gusti Ngurah Rai dalam memimpin resimen Sunda Kecil dalam pertempuran di Nusa Tenggara yang dikenal dengan Pertempuran Tanah Aron dan Pertempuran Selong. Bahkan terjadi peristiwa yang sangat heroik di Desa Marke pada sore hari tanggal 20 November 1946. Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya dalam Perang Puputan. Lebih lanjut, Gusti Bagus Saputra mengangkat kembali pesan luhur I Gusti Ngurah Rai bahwa kemerdekaan hanya dapat diraih melalui persatuan dan keberanian. Ia menekankan pentingnya spirit persatuan untuk menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Indonesia hanya bisa merdeka kalau kita bersatu, kalau kita berani mati, mengambil risiko mati. Kalau kita tidak berani mati, tidak mungkin Indonesia merdeka. Laksana kita menginginkan mendapatkan mutiara, kita harus berani menyelam di laut dalam untuk mendapat mutiara dengan risiko mati. Oleh sebab itu, merdeka atau mati. Perjuangan I Gusti Ngurah Rai beserta pasukan Ciwandaranya menjadi cikal bakal pembentukan Kodam 9 Udayana. MBO DPR I Sunda Kecil dan Kodam 9 Udayana. Kodam 9 Udayana secara formal baru terbentuk pada tanggal 27 Mei 1957. Namun sesungguhnya peristiwa terbentuknya Kodam 9 Udayana tidak terlepas dari rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya. Dimulai dari masa revolusi ketika Jepang menyerahkan Pasyaran kepada Sekutu 15 Agustus 1945, maka di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Dalam situasi yang kritis itulah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Para pemuda yang tergabung dalam PKR dan Laskar Rakyat bergerak merebut senjata dari tangan Jepang. Demikian pula terjadi di Nusa Tenggara, khususnya di Bali. Dalam upaya menindaklanjuti maklumat pemerintah Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, maka pada tanggal 1 November 1945 bertempat di kantor Gubernur Sunda Kecil di Singaraja,
diadakan rapat dengan acara pokok membentuk TKR Sunda Kecil. Dalam rapat tersebut terpilih secara aklamasi I Gusti Ngurah Rai sebagai puncuk pimpinan tertinggi TKR Sunda Kecil dengan pangkat mayor. Selanjutnya dilantik secara resmi oleh Kepala Staf Umum Tentara Republik Indonesia yang sebelumnya bernama TKR atas nama Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan selaku Komandan Resimen TNI Sunda Kecil dinaikkan pangkat dari mayor menjadi letnan kolonel. Pada tanggal 16 April 1946, berdasarkan perintah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia saat itu, bertempat di Banjar Munduk Malang, Desa Dalang, I Gusti Ngurah Rai mengadakan rapat yang dihadiri oleh pimpinan badan-badan perjuangan dan staf resimen TNI Sunda Kecil. Rapat tersebut menghasilkan badan perjuangan yang dinamakan Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, dan markasnya disebut Markas Besar Umum DPRI Sunda Kecil, yang merupakan pusat pertahanan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Sunda Kecil, dan dalam menghadapi penjajah Belanda menempuh sistem gerilya. Inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal berdirinya Kodam 9 Udayana. Untuk itulah hari ini di tempat bersejarah ini diburi I Gusti Ngurah Rai Carangsari, kita prajurit Kodam 9 Udayana beserta keluarga besar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai menghaturkan pitra puja kepada Brigjen Anumerta I Gusti Ngurah Rai yang abu sucinya saat ini dilinggihkan di Rom 3 Merajan Puri I Gusti Ngurah Rai. Semoga Sang Saksi Agung Jagat Raya memberi jalan terbaik bagi pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai yang telah gugur di medan perang dalam membela bangsa dan negara, serta diberikan tempat di alam Brahma sesuai dengan karma baktinya. Prajurit Kodam 9 Udayana sebagai generasi penerus I Gusti Ngurah Rai senantiasa bertekad menjunjung tinggi sifat dan sikap kepahlawanan yang dapat diteladani dari perjuangan I Gusti Ngurah Rai, mengenang kembali jasa dan perjuangan I Gusti Ngurah Rai, mempersembahkan segala apa yang terbaik, apapun pangkat dan jabatan, wajib untuk membela tanah air, mencintai tanah air, melalui pengabdian sebagai prajurit Kodam 9 Udayana, prajurit Praja Raksaka sejati. Mari kembali dan mencintai Indonesia. Kekaguman kita pada tanah Indonesia setiap inchinya kita wujudkan dengan menjaganya, dengan melestarikan dan membuat pembaharuan. Kembali pada tanah tempat kita lahir dan bersama-sama memberikan yang terbaik. Kita semua adalah rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Mari tanamkan nasionalisme yang sehat, mengabdi pada tanah air tercinta ini, seperti Dharma Bakti I Gusti Ngurah Rai kepada negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya, dan khususnya kepada Kodam 9 Udayana. Merdeka! 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 Demikianlah telah kita telusuri perjalanan sejarah Kodam 9 Udayana dari awal mula hingga menjadi salah satu pilar kekuatan pertahanan negara.
sejarah ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita. Patriot sejati, gagah berani, prajurit Udayana, rela berkorban jiwa dan raga demi Ibu Pertiwi. Sabta marga, Sumpah Prajurit, cahaya bakti kami selalu